Berdirinya Kabupaten Cirebon tak bisa dilepaskan dengan sosok Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1470 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah usai berguru di Baghdad, Champa, dan Samudra Pasai datang ke Pulau Jawa. Atas musyawarah yang dipimpin Sunan Ampel dalam hal penyebaran agama Islam, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon menggantikan pimpinan Wali Sanga setelah Sunan Ampel meninggal. Akhirnya, pusat penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung, Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Mas Pakungwati dan sejak saat itu dinobatkan sebagai Sultan Cirebon dan menetap di Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Karena permohonan kepada Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam selalu ditolak, Syekh Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka dan lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Peristiwa itu tercatat dalam sejarah tanggal 2 Dasi Sukla Pakacetra masa sastra Patangatus Papat Ikang Sakakala yang bertepatan 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi yang sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan populasi terbesar di Jawa Barat. Pada sensus data penduduk tahun 2015, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk sebesar terletak di kawasan strategis. Kabupaten Cirebon berada di bagian timur Jawa Barat. Daerah pesisir pantai utara Jawa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon memiliki letak geografis yang strategis karena dilintasi jalur utara Pulau Jawa yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung, dan kota lainnya menuju ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya. Daerah yang memiliki bibir pantai yang cukup panjang ini mudah dijangkau dengan transportasi darat, laut, dan udara. Dari segi administratif, Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah sekitar 990 km persegi yang terbagi dalam 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa yang tersebar dari utara, selatan, timur, dan barat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang, yakni wilayah yang dikenal dengan sebutan Kota Wali ini kian berkembang seiring kemajuan zaman dan keramah tamahan masyarakatnya. Dengan wilayah yang sangat luas, Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan 1 kota dan 3 kabupaten, yakni di sebelah utara adalah Laut Jawa dan Kabupaten Indramayu. Pada bagian selatan Kabupaten Kuningan yang merupakan daerah pegunungan. Pada bagian tengah berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan niaga kota Cirebon. Wilayah barat Kabupaten Cirebon berbatasan dengan Majalengka yang menjadi salah satu jalur perhubungan menuju Bandung dan Priangan. Serta untuk wilayah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Cirebon termasuk daerah dengan posisi yang sangat strategis. Kabupaten Cirebon menjadi gerbang masuk Jawa Barat karena menjadi titik temu antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sehingga menjadi pintu masuk untuk pengembangan potensi wilayah baik di bidang industri, perikanan, kelautan, hingga usaha kecil menengah yang tentunya hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah pesisir pantai utara ini.
Keberadaan tol Cikopo Palimanan dan Palimanan Kanci yang menembus hingga ke Pejagan Jawa Tengah menambah daya saing Kabupaten Cirebon dalam pertumbuhan ekonomi. Terlebih, jalur double track kereta api yang berangkat dari Jakarta, Bandung, hingga Jawa Tengah dan Jawa Timur kian menambah semangat Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembangunan daerah. Salah satu daerah penyangga transportasi nasional ini kian bergairah setelah dibangunnya Bandara Kertajati Majalengka. Kabupaten Cirebon juga ditunjang sarana listrik yang sangat memadai. Keberadaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU membawa angin segar di sektor industri dan iklim investasi. Terlebih akan dibangun PLTU tahap 2 dan tahap 3 yang menambah semangat pembaruan di sektor industri, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Para investor tak perlu lagi khawatir kekurangan daya listrik karena Kabupaten Cirebon menjadi salah satu penopang listrik di Pulau Jawa dan Bali dengan total lebih dari 1000 MW. Visi misi Kabupaten Cirebon memiliki visi, yakni mewujudkan masyarakat yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera. Dengan ditunjang 6 misi, yaitu misi pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pelaksanaan agama yang baik. Misi kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Misi ketiga, mendorong pemerataan pembangunan tematik, sektoral, dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia. Misi keempat, menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, dunia usaha, akademik, dan community. Misi kelima, mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar, terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai, dan tentram. Serta misi keenam, mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sektor pertanian. Sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dikembangkan sebagai lahan bisnis dan investasi. Mangga gedong gincu, bawang merah, cabai merah, jamur, jambu biji, hingga jagung merupakan andalan Kabupaten Cirebon untuk dikembangkan. Bahkan, pemerintah menyiapkan lahan yang cukup besar dan luas untuk menunjang perkembangan bisnis di sektor pertanian ini. Sektor perikanan, Gebang dan Kecamatan Losari mulai dikembangkan guna membudidaya sejumlah ikan laut. Terbukti, sejumlah lokasi mulai dijadikan pengembang biakan ikan laut, tambak udang, bandeng, dan rumput laut. Peluang investasi pada sektor perikanan ini terbuka lebar bagi para investor. Sektor industri. Potensi investasi pada sektor industri menjadi primadona di Kabupaten Cirebon. Sedikitnya, ada 6 sektor industri yang bisa dijalankan para investor untuk menginvestasikan dananya di Kabupaten Cirebon. Mulai dari industri rotan, batu alam, kerajinan kulit kerang, batik, pakaian jadi, hingga makanan ringan. Keseluruhan sektor industri telah ditunjang dengan berbagai sarana dan ketersediaan bahan baku yang mendukung. Dengan dikenalnya beragam sektor industri tersebut, investor dijamin tidak akan kesulitan memasarkan hasil karyanya, baik di dalam maupun ke luar negeri. Sektor pariwisata. Sektor wisata di Kabupaten Cirebon telah dikenal luas, seperti wisata religi Makam Sunan Gunung Jati, Banyu Panas Gempol, Kura-Kura Belawa, Batu Lawang Gempol,
Sejumlah objek wisata tersebut menjadi salah satu peluang investasi untuk dikembangkan. Cirebon sebagai daerah transit memiliki kawasan wisata penunjang untuk dijadikan lahan bisnis yang baik dan sangat berpotensi. Tak hanya soal penguatan sistem pemerintahan yang baik, Kabupaten Cirebon juga tengah menata Smart City sebagai salah satu bentuk perubahan total di segala bidang. Berbagai layanan akan mudah dijangkau dengan cepat dan proses yang baik serta transparan. Dengan berbagai keindahan alam, pesisir pantai dan keramahan masyarakatnya, Kabupaten Cirebon semakin giat mengelola dan merawat agar mampu menarik wisatawan untuk terus datang. Beragam budaya dan kearifan lokal menjadi pertimbangan dan referensi untuk mengenal lebih dekat wilayah di pesisir pantai utara Pulau Jawa ini.